Nah, ini yang ditunggu publik. Ratu Tisha akhirnya buat pernyataan berkelas soal fans timnas yang sebut dirinya pengganti ideal Erick Thohir jadi ketum PSSI. Mohon maaf sebelumnya, kalau saya sih tetap mendukung penuh Pak Erick jadi ketum PSSI ya. Kita harusnya fokus dan bersatu untuk bersama-sama membawa timnas kecintaan kita semua membanggakan lolos Piala Dunia. Saya pun akan coba lobi petinggi AFC yang saya kenal baik untuk negosiasi wasit agar diganti dan tidak dari Kuwait. Teman-teman doakan semoga berhasil demi timnas Indonesia. Benarkah? Breaking news, FIFA ternyata sudah putuskan bahwa Erick Thohir tetap menjadi ketum PSSI meski dapat jabatan baru jadi Menpora RI kah? Satu hal besar ini jadi alasan logisnya, simak semua detailnya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Isu mengenai pengganti Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI terus menjadi perbincangan hangat publik setelah Erick resmi dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI oleh Presiden Prabowo Subianto. Banyak fans timnas Indonesia terang-terangan mendorong nama Ratu Tisha Destria, Wakil Ketua Umum PSSI, sebagai sosok paling ideal untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Namun, dalam sebuah pernyataan mengejutkan sekaligus berkelas, Ratu Tisha justru memilih untuk memberikan dukungan penuh kepada Erick Thohir, bukan mengambil kesempatan di tengah derasnya dorongan publik. Ucapannya yang diunggah melalui sesi wawancara dengan media langsung menjadi sorotan karena menunjukkan sikap elegan dan loyalitas yang jarang terlihat di dunia sepak bola tanah air. Dengan nada tenang, Ratu Tisha menegaskan posisinya. Mohon maaf sebelumnya, kalau saya sih tetap mendukung penuh Pak Erick jadi ketum PSSI ya, karena memang terbukti beliau mampu menjalankan tugas dengan baik untuk perkembangan timnas Indonesia. Timnas sekarang sedang dalam proses cetak sejarah menuju Piala Dunia 2026. Kita harusnya fokus dan bersatu untuk bisa bersama-sama membawa timnas kecintaan kita semua membanggakan lolos Piala Dunia, ujar Tisha. Pernyataan itu membuat banyak fans terkejut, sebab mayoritas publik justru menaruh harapan besar kepadanya sebagai sosok muda, cerdas, berpengalaman, dan punya jaringan internasional kuat. Namun, Tisha justru memilih menahan diri, menunjukkan sikap berkelas, dan mendahulukan kepentingan bangsa ketimbang ambisi pribadi. Tisha sadar saat ini bukan waktunya untuk berdebat soal kursi kepemimpinan. Baginya, momentum terbesar ada di depan mata, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan berat, Arab Saudi dan Irak, di grup B. Kedua laga krusial itu bakal berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah pada 9 dan 12 Oktober 2025 mendatang. Hasilnya bisa menjadi penentu sejarah apakah Garuda berhasil mendekatkan diri pada mimpi tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Tak berhenti di situ, Ratu Tisha juga menyinggung masalah wasit yang sedang menjadi sorotan besar. Seperti diketahui, FIFA dan AFC tetap menunjuk wasit asal Kuwait, Ahmad Al-Ali, untuk memimpin laga Indonesia melawan Arab Saudi. Keputusan itu dianggap merugikan karena Kuwait berada di kawasan yang sama dengan lawan-lawan Garuda. Saya pun akan coba lobi petinggi AFC yang saya kenal baik untuk negosiasi wasit agar diganti dan tidak dari Kuwait. Teman-teman doakan semoga berhasil demi timnas Indonesia, ucapnya tegas. Pernyataan ini langsung menjadi sorotan publik. Fans menilai langkah Tisha sebagai bukti nyata bahwa ia memang bekerja untuk kepentingan sepak bola Indonesia, bukan sekedar bicara. Ucapan Tisha yang berkelas itu membuat banyak orang semakin menaruh hormat kepadanya.
Ia tidak hanya menunjukkan kecerdasan diplomasi, tetapi juga rasa hormat kepada Erick Thohir sebagai pemimpin. Fans yang sebelumnya berharap dirinya menggantikan Erick, kini justru mengapresiasi sikapnya yang dewasa dan penuh kebijaksanaan. Sebagian netizen bahkan membandingkan Tisha dengan Madam Pang, sosok perempuan berpengaruh yang berhasil mengangkat sepak bola Thailand ke level Asia. Bedanya, Tisha kini memilih jalan berbeda, bersinergi bukan bersaing, demi kepentingan timnas Indonesia. Kini, dengan dukungan Tisha kepada Erick Thohir dan komitmennya melobi AFC, publik menaruh harapan besar bahwa sepak bola Indonesia bisa benar-benar bersatu. Fans paham, jalan menuju Piala Dunia 2026 tidak mudah, apalagi harus melawan raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Irak. Namun, dengan dukungan semua pihak, termasuk langkah-langkah strategis di luar lapangan, bukan tidak mungkin mimpi itu bisa terwujud. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Breaking news, FIFA ternyata sudah putuskan bahwa Erick Thohir tetap menjadi ketum PSSI meski dapat jabatan baru jadi Menpora RI kah? Satu hal besar ini jadi alasan logisnya, simak semua detailnya berikut ini. Kabar besar datang dari dunia olahraga tanah air. Setelah sempat menimbulkan tanda tanya soal rangkap jabatan, ternyata FIFA memberi kepastian bahwa Erick Thohir tetap sah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, meski kini dirinya juga dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengemban amanah baru sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI periode 2025 hingga 2029. Keputusan ini sekaligus menepis keraguan publik yang sempat mempertanyakan apakah FIFA akan mempermasalahkan posisi ganda Erick. Pasalnya, dalam aturan Federasi Tertinggi Sepak Bola Dunia itu memang ada regulasi ketat soal independensi organisasi. Namun, FIFA juga menilai bahwa kondisi di Indonesia masih sesuai dengan koridor karena beberapa negara lain pun memiliki situasi serupa, di mana tokoh olahraga merangkap jabatan di level pemerintahan tanpa masalah. Sebelum keputusan FIFA keluar, Erick Thohir sendiri sempat menegaskan dirinya akan patuh jika memang diperintahkan untuk mundur. Ia menekankan bahwa PSSI harus berjalan sesuai aturan internasional. Kan saya sudah jawab, semua ada aturannya. Ya, kita harus proper, black and white. Kalau FIFA bilang, Anda mundur, ya saya mundur. Selesai, ujar Erick saat sertijab Menpora di Jakarta. Pernyataan itu membuat publik menghargai sikap profesionalisme Erick. Namun kini, dengan adanya lampu hijau dari FIFA, Erick justru mendapatkan legitimasi ganda, tetap memimpin PSSI hingga 2027, sekaligus menjadi motor utama penggerak seluruh cabang olahraga nasional melalui Kemenpora. Yang menarik, FIFA tidak hanya membolehkan Erick rangkap jabatan, tetapi juga memberikan keyakinan bahwa dirinya mampu membawa sepak bola Indonesia ke level dunia. Menurut FIFA, pengalaman panjang Erick di kancah internasional mulai dari pernah menjadi pemilik klub Inter Milan hingga aktif di IOC, Komite Olimpiade Internasional, menjadi modal besar. Ditambah lagi, posisinya sebagai Menpora dinilai justru memberi keuntungan strategis karena ia bisa menyelaraskan visi PSSI dengan arah kebijakan olahraga nasional. FIFA bahkan mencontohkan bahwa beberapa negara lain pernah mengalami kondisi serupa dan tidak ada masalah sepanjang transparansi serta profesionalisme tetap dijaga. Artinya, apa yang terjadi di Indonesia bukanlah anomali, melainkan bagian dari dinamika global olahraga. Erick Thohir juga memastikan bahwa dirinya tidak akan hanya fokus pada sepak bola semata. Meski sepak bola selalu jadi sorotan, ia menegaskan bakal bersikap adil pada semua cabang olahraga. Jangan pernah pertanyakan keberpihakan saya kepada olahraga, karena track record saya di olahraga cukup baik, ujar Erick.
Pernyataan ini seakan menegaskan bahwa kiprahnya sebagai Menpora bukan hanya untuk menjaga prestasi timnas, tapi juga mendukung cabang olahraga lain agar bisa bersaing di level Asia bahkan dunia. Dengan keputusan FIFA ini, peta olahraga Indonesia bisa berubah drastis. Erik kini punya 2 jalur kekuatan sekaligus, memimpin federasi sepak bola terbesar di tanah air dan menjadi pejabat utama olahraga nasional. Bayangkan, jika visi ini bisa berjalan mulus, Indonesia tidak hanya punya peluang lebih besar menembus Piala Dunia 2026 melalui PSSI, tetapi juga mengangkat prestasi di ajang multi-event seperti SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade. Banyak yang menilai keputusan FIFA ini sebagai berkah besar bagi Indonesia, sekaligus ujian bagi Erick Thohir untuk membuktikan bahwa dirinya memang mampu membawa sepak bola dan olahraga nasional menuju panggung dunia. Namun, tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan asumsi semata. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Perjalanan panjang timnas Indonesia dalam kualifikasi menuju Piala Dunia 2026 kini memasuki fase keempat. Setelah melewati fase pertama, kedua, dan ketiga dengan penuh drama serta perjuangan yang tak ringan, kini langkah Rizky Ridho DKK kembali diuji. Di fase ini, skuad Garuda tergabung dalam grup B bersama 2 lawan tangguh, Irak dan Arab Saudi. Aturannya pun sangat ketat, hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara, runner-up masih harus berjuang lewat fase kelima dan tim juru kunci otomatis harus mengubur mimpi tampil di ajang sepak bola terbesar sejagat raya. Namun, di balik persiapan teknis yang terus dilakukan tim asuhan Patrick Kluivert, muncul sejumlah isu non-teknis yang dikhawatirkan bisa merugikan Indonesia. Beberapa faktor ini bahkan berpotensi besar mempengaruhi performa tim saat berlaga di Jeddah pada 8-14 Oktober 2025 mendatang. 1. Lokasi pertandingan yang menguntungkan tuan rumah. Berbeda dengan 3 fase sebelumnya yang menggunakan format kandang dan tandang, fase keempat ini akan dilaksanakan dengan sistem terpusat di satu lokasi. Pada 13 Juni 2025, AFC sudah memastikan bahwa Qatar dan Arab Saudi akan menjadi tuan rumah. Keputusan ini langsung menuai protes dari 4 negara peserta lainnya, Indonesia, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab. Dengan status sebagai tuan rumah, baik Qatar maupun Arab Saudi jelas mendapat keuntungan besar, mulai dari dukungan penuh para supporter lokal, pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi lapangan, hingga adaptasi cuaca dan situasi non-teknis lain yang sulit didapatkan lawan-lawannya. Untuk Indonesia yang tergabung di grup B, seluruh pertandingan akan dipusatkan di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, markas megah kebanggaan publik Arab Saudi. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda yang harus beradaptasi cepat dengan atmosfer stadion lawan. 2. Jadwal pertandingan yang kurang menguntungkan. Selain lokasi, jadwal pertandingan juga menjadi salah satu faktor yang berpotensi merugikan Indonesia. Berdasarkan ranking FIFA yang menjadi acuan, Indonesia sebagai kontestan dengan peringkat terendah di grup B mendapat jadwal yang lebih padat. Skuad Garuda dipastikan bermain pada 8 Oktober dan 11 Oktober. Sementara Irak baru bertanding pada 11 dan 14 Oktober sehingga punya jeda istirahat lebih panjang. Yang paling diuntungkan tentu saja Arab Saudi. Sebagai tim dengan ranking FIFA tertinggi di grup ini, mereka mendapat jadwal paling ideal, bertanding pada 8 Oktober dan 14 Oktober, sehingga punya waktu istirahat lebih lama dibanding Indonesia maupun Irak. Awalnya, pertandingan Indonesia versus Arab Saudi bahkan dijadwalkan pada pukul 18 waktu setempat. Namun, setelah mempertimbangkan kondisi fisik pemain, PSSI akhirnya mengajukan protes agar jadwal diundur. Alhasil, laga dimulai pukul 20.15 memberikan sedikit ruang persiapan lebih panjang bagi tim Merah Putih.
Tak berhenti di situ, jadwal laga melawan Irak pun mengalami perubahan. Semula dijadwalkan pukul 18.30 waktu setempat, tetapi akhirnya diundur menjadi 22.30. Meski memberikan tambahan waktu pemulihan, jam kick-off yang terlalu malam tentu juga membawa konsekuensi lain, seperti faktor kebugaran dan waktu istirahat pemain. 3. Wasit dari kawasan Timur Tengah. Hal lain yang tak kalah kontroversial adalah soal penunjukan wasit. AFC sudah menunjuk pengadil asal Kuwait untuk memimpin laga penting antara Indonesia melawan Arab Saudi. Keputusan ini langsung mendapat respons keras dari PSSI. Pasalnya, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menilai bahwa wasit yang berasal dari kawasan yang sama dengan tuan rumah bisa memunculkan konflik kepentingan. Erick Thohir meminta secara resmi agar pengadil tidak berasal dari satu kawasan yang sama dengan tuan rumah. Sebagai langkah konkret, PSSI bahkan sudah mengirimkan surat protes resmi kepada AFC dan FIFA agar ada evaluasi terkait penunjukan tersebut. Harapannya, keputusan-keputusan krusial dalam laga nanti bisa benar-benar berjalan adil dan tidak merugikan timnas Indonesia. Dengan segala faktor non-teknis di atas, mulai dari lokasi pertandingan, jadwal yang padat, hingga wasit yang berasal dari kawasan Timur Tengah, tekanan besar jelas mengadang langkah Indonesia di fase keempat ini. Namun, di balik tantangan itu, semangat juang timnas Indonesia tidak boleh luntur. Rizky Ridho dan kawan-kawan dituntut tampil penuh konsentrasi dan tidak goyah oleh situasi di luar lapangan. Jika mampu melewati cobaan ini, bukan tidak mungkin skuad Garuda justru semakin matang menghadapi persaingan ketat menuju Piala Dunia 2026. Kabar terbaru dari FIFA Ranking kembali jadi sorotan besar, terutama bagi pecinta sepak bola Indonesia. Menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia tercatat sebagai tim dengan peringkat paling buncit di antara para kontestan. FIFA baru saja merilis pembaruan peringkat negara anggotanya setelah rangkaian laga internasional pada FIFA Matchday September 2025. Sayangnya, Indonesia tidak mampu mencatatkan hasil maksimal. Dari 2 pertandingan uji coba melawan Thailand dan Lebanon, skuad Garuda hanya menambah plus 3,38 poin. Alih-alih naik, Indonesia justru harus rela turun 1 strip dari posisi 118 ke 119 dunia. Hasil ini jelas mengecewakan jika dibandingkan dengan misi besar PSSI dan publik sepak bola tanah air menembus ranking 100 dunia. Harapan yang sempat membuncah kini kembali diuji. Salah satu faktor yang dianggap mempengaruhi adalah pergantian pelatih di tengah jalan. Dengan hadirnya Patrick Kluivert, skuad Garuda harus melalui fase adaptasi, baik dalam hal taktik, pola bermain, maupun chemistry antar pemain. Kluivert sendiri memanfaatkan laga uji coba bulan September bukan semata-mata untuk mencari kemenangan, tetapi lebih pada mematangkan strategi. Namun konsekuensinya, ranking Indonesia jadi tersendat. Pada putaran keempat, Indonesia tergabung di grup B bersama 2 raksasa Asia Barat, Irak dan Arab Saudi. Secara peringkat FIFA, kedua tim jelas jauh di atas Indonesia. Irak saat ini kokoh di posisi 58 dunia setelah menambah plus 5,16 poin berkat hasil imbang melawan Thailand dan kemenangan atas Hong Kong di ajang King Cup 2025. Tim berjuluk Singa Mesopotamia ini menunjukkan konsistensi meski menghadapi lawan yang cukup tricky. Arab Saudi atau yang dikenal dengan julukan Green Falcons juga tampil garang. Mereka menahan imbang Republik Ceko 1-1 dan menekuk Makedonia Utara 2-1. Tambahan plus 5,54 poin membuat mereka kini duduk di posisi 59 dunia. Bandingkan dengan Indonesia di peringkat 119, jaraknya hampir 60 posisi. Tak heran jika di atas kertas, Garuda disebut sebagai tim paling lemah di grup ini. Namun, bukan berarti peluang Indonesia tertutup. Justru, kondisi ini bisa menjadi bahan bakar semangat untuk membuktikan diri di lapangan.
para pemain Indonesia sudah pernah menghadapi Irak dan Arab Saudi di babak sebelumnya. Artinya, ada pengalaman berharga yang bisa jadi modal untuk tidak gentar. Seperti yang sering ditekankan banyak pengamat, mental akan jadi kunci dalam menghadapi tim-tim dengan level ranking lebih tinggi. Pertanyaan besarnya, bisakah Patrick Kluivert meramu strategi yang tepat untuk memaksimalkan potensi pemain Indonesia dan setidaknya mencuri poin dari dua lawan kuat ini? Menariknya, jika dibandingkan dengan grup A, situasi Indonesia justru terlihat lebih berat. Di sana terdapat tim-tim dengan ranking yang juga tinggi. Qatar peringkat 53 dunia. Uni Emirat Arab 67 dunia, turun 1 posisi. Oman 78 dunia. Di grup ini, selisih kekuatan antar tim terlihat lebih tipis, sehingga persaingan diprediksi berlangsung lebih sengit. Sedangkan di grup B, Indonesia harus menghadapi dua tim dengan level jauh di atas. Melihat kondisi ini, banyak pihak menilai Indonesia harus bersikap realistis. Target lolos ke Piala Dunia 2026 jelas bukan hal yang mudah. Diperlukan kerja keras ekstra, taktik matang, serta sedikit keberuntungan untuk menciptakan sejarah. Patrick Kluivert punya pekerjaan rumah besar, bukan hanya soal menyiapkan strategi, tetapi juga menjaga mentalitas pemain agar tidak kalah sebelum bertanding. Kini, bola panas juga berada di tangan publik. Dukungan, kritik, dan doa dari para supporter akan sangat menentukan perjalanan Garuda. Apakah menurut kalian, dengan kondisi ranking paling rendah ini, Indonesia masih bisa membuat kejutan melawan Arab Saudi dan Irak? Ataukah kita memang harus realistis menjadikan putaran keempat ini sebagai ajang menimba pengalaman sebelum benar-benar siap di masa depan? Perkembangan terbaru dari ranking FIFA September 2025 menghadirkan cerita menarik bagi kawasan Asia Tenggara. Timnas Malaysia berhasil memperbaiki posisinya di peringkat dunia, bahkan kini semakin mendekati Timnas Indonesia yang berada di atas mereka. Meski begitu, pelatih Peter Ceklamovski justru mengaku tetap rendah hati, menegaskan skuadnya tidak boleh terlena dengan capaian ini. Malaysia kini tercatat duduk di peringkat ke-123 dunia, naik 2 tangga dari posisi sebelumnya di peringkat 125. Poin tambahan sebesar plus 9,75 berhasil mereka kumpulkan berkat 2 kemenangan penting di ajang FIFA Matchday September 2025, yakni saat menekuk Singapura 2-1 dan mengalahkan Palestina 1-0. Posisi ini menjadi capaian istimewa karena tercatat sebagai ranking tertinggi Malaysia dalam kurun waktu hampir 2 dekade. Kali terakhir, mereka mencatat posisi terbaik terjadi pada 18 Januari 2006 ketika berada di peringkat 126 dunia. Dengan hasil ini, Malaysia kini berada di peringkat ke-23 Asia dan menempati posisi keempat di kawasan ASEAN. Mereka hanya berada di belakang Thailand 101, Vietnam 114, dan Indonesia 119. Artinya, jarak Malaysia dengan skuad Garuda kini hanya 3 tangga saja. Sesuatu yang tentu menyedot perhatian fans sepak bola kawasan. Meski pencapaian ini patut dirayakan, Peter Ceklamovski justru mengingatkan seluruh skuadnya untuk tidak cepat puas. Pelatih asal Australia tersebut menekankan bahwa kesuksesan saat ini hanyalah bagian dari proses panjang dalam membangun sepak bola Malaysia. Kami akan tetap rendah hati, terus mendorong diri sendiri, memainkan sepak bola yang menarik, dan terus membangun DNA Harimau Malaya, kata Ceklamovski dengan tegas. Yang nantinya dapat dipercaya dan dibanggakan oleh bangsa ini, sambungnya, dikutip dari NST. Bagi Ceklamovski, peningkatan ranking ini tidak muncul begitu saja. Ia menilai capaian tersebut adalah cerminan nyata dari kerja keras para pemain, staf, dan seluruh elemen tim di dalam maupun di luar lapangan. Peringkat FIFA hari ini mencerminkan kemajuan positif yang kami buat sebagai tim nasional, ujar Ceklamovski lagi, dan menunjukkan hasil kerja keras satu sama lain di dalam dan di luar lapangan untuk terus membangun sepak bola kami.
Coach Klamowski juga menyoroti bagaimana 2 kemenangan di bulan September bukan hanya soal poin, tetapi juga menandakan bertambahnya kedalaman skuad Harimau Malaya. Setelah 2 kemenangan telak di bulan September menunjukkan bahwa kami sedang membangun kedalaman skuad. Saya sangat bangga dengan komitmen para pemain dan staf kami, pungkas sang pelatih. Tak hanya puas dengan capaian ini, Malaysia berpeluang menambah poin lagi pada laga-laga berikutnya. Arif Aiman dan kawan-kawan akan menghadapi Laos dan Nepal pada Oktober mendatang di lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Melihat komposisi lawan, Malaysia jelas difavoritkan untuk meraih hasil maksimal. Satu-satunya rival yang diprediksi menyulitkan hanyalah Vietnam. Kini, menarik untuk dicermati bagaimana rivalitas Malaysia dengan timnas Indonesia akan berkembang. Posisi ranking yang hanya berjarak tipis berpotensi menyalakan kembali persaingan klasik 2 negara bertetangga ini. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah Malaysia benar-benar bisa melompati Indonesia dalam ranking FIFA dalam waktu dekat? Atau justru Indonesia yang mampu bangkit dan menjauh dari kejaran Harimau Malaya?